Kesaksian Akhir Abad, karya W.S. Rendra. Ratap tangis menerpa pintu kalbuku, bau anyir darah mengganggu tidur malamku. Oh tikar tafakur, oh bau sungai tohor yang kotor. Bagaimana aku akan bisa membaca keadaan ini? Di atas atap kesepian nalar di pikiran yang digalaukan oleh lampu-lampu kota yang bertengkar dengan malam, aku menyerukan namamu, wahai para leluhur Nusantara. Oh Sanjaya, leluhur dari kebudayaan tanah. Oh Punawarman, leluhur dari kebudayaan air. Kedua wangsamu telah mampu mempersatukan tanah air. Oh Resi Kuntaran, oh Resi Nirarta, embu-embu tampang yang penuh kedamaian, telah kamu ajarkan tatanan hidup yang aneka dan sejahtera yang dijaga Dewan Hukum Adat. Oh bagaimana mesti aku mengerti bahasa bising dari bangsaku kini. Oh lihatlah wajah-wajah berdarah dari rahim yang diperkosa, muncul dari puing-puing tatanan hidup yang porak-poranda. Kejahatan kasat mata, tertawa tanpa pengadilan, kekuasaan, kekerasan, berak dan berdahak di atas bendera kebangsaan. Oh anak cucuku di zaman cybernetik, bagaimana akan kalian baca prasasti di zaman kami? Apakah kami akan mampu menjadi ilham kesimpulan, ataukah justru kami menjadi sumber masalah di dalam kehidupan? Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa rakyat Indonesia belum merdeka. Rakyat yang tanpa hak hukum bukanlah rakyat yang merdeka. Hak hukum yang tak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri adalah hukum yang ditulis di atas air. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila polisi menjadi abdi pemerintah yang melindungi hak warga bernegara? Bagaimana rakyat bisa disebut merdeka bila birokrasi negara tidak mengabdi kepada rakyat, melainkan mengabdi kepada pemerintah yang berkuasa? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila provinsi-provinsi sekedar menjadi tatanan jajahan pemerintah, tidak boleh mengatur ekonominya sendiri, tatanan hidup masyarakatnya sendiri, dan juga keamanannya sendiri? Ayam, serigala, macan ataupun gajah, setiap orang juga ingin berdaulat. Di dalam rumah tangganya setiap penduduk ingin berdaulat. Di dalam kampungnya, dan kehidupan berbangsa tidak perlu merusak daulat kedaerahan. Hasrat berbangsa adalah naluri rakyat untuk menjalin ikatan daya cipta antar suku yang penuh keanekaan hidupan dan memaklumkan wilayah pergaulan yang lebih luas untuk merdeka bersama. Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa sampai saat puisi ini aku tanda tangani, para elit politik yang berkedudukan ataupun yang masih di jalan tidak pernah memperjuangkan sarana-sarana kemerdekaan rakyat. Mereka hanya rusuh dan gaduh memperjuangkan kedaulatan golongannya sendiri. Mereka hanya bergulat untuk posisinya sendiri. Mereka tidak peduli kepada fungsi hukum, fungsi polisi, atau fungsi birokrasi. Dengan picik mereka akan mendaur ulang malapetakan negara yang telah terjadi. Oh Indonesia, Indonesia, negara yang kehilangan makna, dengan rakyat yang kehilangan kemanusiaan, maka negara tinggal menjadi peta. Itu pun peta yang lusuh dan hampir robek ulang. Pendangkalan kehidupan bangsa yang telah terjadi, tata nilai rancu, dusta dan kekerasan halal, manusia sekedar semak belukar yang kacau dan dibakar. Paket-paket pikiran marah dijajakan, penalaran yang salah mendorong rakyat terpecah belah. Negara tak mungkin kembali untuk diutuhkan tanpa rakyatnya yang dimanusiakan,
dan manusia tak mungkin menjadi manusia tanpa dihidupkan hati nuraninya. Hati nurani adalah hakim adil untuk diri kita sendiri. Hati nurani adalah sendi dari kesadaran akan kemerdekaan pribadi. Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa hati nurani itu meski dibakar tidak akan menjadi abu. Hati nurani senantiasa bersemi meski sudah ditebang, putus di batang. Begitu fitrah manusia, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.